Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitus Salam Al-Ustaz Muhammad Saleh, yang saya hormati penasehat DKM Masjid Baitus Salam Ustaz Fatah Yasin SAG, yang saya hormati Ketua Yayasan dan Pembina Masjid Bapak Bardias, Ketua RT Bapak Dari berhalaman atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya pikir saya diundang biasa, seperti di tempat-tempat lainnya, menghadiri acara suami coach. Dan tahunya saya disuruh kenalan. Di selebih ini saya salah apa ya? Ketemu. Karena kalau ada acara kegiatan PKB, itu Pak Yasin tiba-tiba ngomong jadi berdua ya. Lupa jadi kelas rendah. Ya, bapak-bapak ibu sekalian, minim sekali ilmu saya. Dan kalau sekali pengetahuan saya, tidak pasal saya membaca Al-Quran dan masih banyak orang yang berbeda di sini. Tetapi karena sudah terlalu dipasang di sini begitu, tidak mau saya juga lagi. Saya sudah kayak Ali sekarang mungkin sedikit begini. Cepat kali datang, tapi dia masih isi tempat lain. Kemudian yang membuat saya juga agak sedikit khawatir adalah saya tertinggal ayat Allah sangat murka pada orang yang cuma ikut ngomong tapi tidak mau dipraktekin. Jadi saya jangan sampai saya ngomong pada saya belum praktekin. Ya bapak-bapak ibu semua, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang luar biasa. Nikmat yang utama iman, nikmat Islam itu nikmat luar biasa. Kemudian nikmat sehat walafiat. Ini saya hampir setiap hari selalu bolak-balik rumah sakit ada yang sakit. Ketika melihat orang sakit luar biasa mengangkat kita sehat berbeda. Kemudian nikmat panjang umur, karena kita bisa sama-sama kumpul di tempat yang membahagiakan ini. Selawat dan salam mari kita panjatkan untuk manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ibu sekalian berbahagia, ini sebetulnya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'rajnya sudah lama, sekarang sudah Sya'ban itu sudah melewati di situ. Ini bagaimana mungkin ada apa? Sudah apa? Ya, ini kadang-kadang ada orang yang sibuk pada menjadi hukum. Ini apa ini? Bid'ah. Ini apa ini? Haram. Sesuatu yang tidak melanggar Quran dan Sunnah sudah dibahas. Ini di semua kita sudah lalu, tapi tetap kita harus sampaikan. Kenapa? Karena dari sekian banyak perjalanan Rasulullah berdakwah yang paling sangat amat monumental, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa sih monumental? Karena kita punya oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Tahu oleh-olehnya apa, Bu? Soal pinter. Bapak
Itu ayat luar biasa. Dibacanya ayat kata pertamanya itu adalah subhanallazi asra. Subhana itu artinya apa? Maha suci siapa? Allah Maha suci. Ayat Quran ini kan kalamullah. Ketika Allah memuji zatnya sendiri, artinya ini bukan ayat sembarang ayat, bukan ayat kecek-kecek, walaupun tidak ada ayat kecek-kecek. Berarti ini adalah ayat yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena diawali dengan Allah memuji zatnya sendiri. Subhanallah, Maha suci Allah. Kenapa Allah mulai dengan kalimat Subhan, Maha suci Allah? Tahu tak kenapa? Karena Allah Maha suci dari tuduhan yang menganggap bahwa Allah tidak mampu untuk melakukan hal yang di luar akal manusia. Bahwa Allah Maha suci dari hal-hal yang dituduhkan kepada nabinya yang mengatakan bahwa nabi itu sudah gila atau seorang isu mitos itu kenapa sangat dinilai dengan kata subhan? Karena ini perjalanan menembus ruang, menembus waktu. Kenapa saya bilang menembus waktu? Bapak Ibu dan adik-adik semua, ya sudah dengarkan cerita Islamnya aja. Siapa yang tahu Islamnya tidak ada deh? Siapa yang tahu nggak Islam? Ayo siapa yang tahu? Diajarin semua di mana semua? Ayo langsung, nanti dapat dompet. Artinya perjalanan evakuasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada kisah-kisahnya ya. Iya kan? Perjalanan dari kemudian ada sholat di Masjidil Aqsa, kemudian baru di bilang itu perjalanan apa gimana? Kalian tahu? Bilang itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke selama perjalanan coach itu yang saya bilang bertemu dengan Allah Nabi Nuh dari zaman Nabi Adam sampai zaman itu menunggu suatu dan waktu. Kita sudah mati. Bagaimana ketemu? Oleh karena itu Allah memulai kalimat yang benar subhan. Artinya Allah yang maha suci, maha mampu, maha segala-galanya. Ketemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, kalau pakai akal logika biasa itu tidak mungkin. Orang sudah meninggal lama, Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal. Kemudian orang ini kata Nabi Muhammad dalam waktu tidak lebih dan seperempat jam, cuma berapa jam, bertemu dengan semua Nabi, bahkan semua pengimamnya. Ini berarti perjalanan yang menembus waktu dan waktu. Ya anak-anak gadget yang sudah
yang film ada yang apa ya sampai lewat film yang sampai keluar dan sekarang keluar waktu yang kendala atau keluar ke waktu yang normal itu aja percaya sama film begitu percaya dari perjalanan Rasulullah luar biasa masa jauh dan kenapa kalau bahasa Arab itu subhanalladzi asra bi itu kalimat dengan artinya Nabi Muhammad itu jalan bukan sendiri tapi dijalankan oleh Allah. Begitu ya? Kalau ngerti ya adik-adik? Ini slogan yang sama ya. Perjalanan Islam dan waktu itu di ayat yang ada dikatakan barokna haula artinya kami berkaki sekitarnya barokna haula Allah berkaki di dalam perjalanan Rasulullah dan di sekitar yang dilewati oleh Rasulullah. Naik apa? Kalau dalam cerita, dalam kisah kita naik apa deh? Kisah film itu naik apa? Bulog itu jalannya apa? Boleh dipilih. Yang ada juga ada yang apa, ada yang apa? Itu kan tidak mudah. Tapi jelas dia kecepatan jalannya seperti itu. Yang saya ingin tekankan di sini, oleh-olehnya Rasulullah yang memberikan kepada kita untuk kewajiban sholat lima waktu. Perjalanan hidup saya berkuat ini. Perjalanan hidup saya itu ada beberapa teman-teman bimbingan dari yang apa ya? Kalau ya, pasti kalau masuk itu kan login ya. Kalau keluar tuh keluar dari Islam itu gara-gara kebanyakan mereka tidak menjaga sholat. Beberapa teman kaum sembilan jari yang kemudian melihat bahwa ada agama lain merasa itu lebih enak. Akan lebih benar ya, lebih enak dia pilih itu karena memang dia tidak pernah menjaga sholat. Oleh karena itu saya ingin bapak, ibu, adik-adik semuanya jangan melupakan sholat. Bu, saya sibuk tetap harus sholat. Bu, saya capek tetap harus sholat. Bu, saya kan gak bisa ngapain sholat tetap harus sholat. Sholat jangan sampai begini. Kenapa? Karena as-sholatu sholat itu adalah dia. Kalau diamnya aja nggak ada, bagaimana agamanya? Ditiup kami langsung sholat. Bu, saya capek perjalanan. Sholat ada rusuknya. Ada bisa jamak pagi, ada bisa jamak akhir, ada bisa juga kosong. Kosong apa itu kosong? Bisa 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu rusuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya minta ini dijaga sholat. Oleh karena itu saya termasuk orang yang sangat senang kalau di masjid itu masih dengar suara anak-anak bercanda. Termasuk bergesak hati saya ketika di masjid masih dengar anak-anak bermain. Bukan artinya tempat bermain, bukan. Tetapi artinya anak-anak itu dekat dengan masjid, tidak alergi dengan masjid, tidak menjauhi masjid. Apalagi kemudian remajanya banyak juga di masjid. Di beberapa tempat saya melihat di anak-anak ini lagi dimasukkan apa? Lagi
haji TPA semua. Begitu dia sudah balik dan berangkat remaja, kemudian dia tinggalkan TPA seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ditinggalkan TPI-nya padahal belum selesai ekonominya. Baru program ketiga, kenapa? Karena sudah merasa remaja. Tidak ada penuhnya masuk ke masjid. Akhirnya dia pergi. Krisis. Jangan sampai remaja di sini mengalami krisis malas. Yang ada remaja ada temannya. Ya, apa? Masjid sambil kita sama-sama diskusi, kita ngobrol dan sebagainya. Apalagi ini menjelang bulan puasa, ya. Berapa hari lagi puasa? Ibu bisa ada yang puasa. Berapa hari lagi puasa? Ya, segitu tuh. Ya. Dan kalau saudara tidak mengerti, itu udah ada Pak. Puasa tinggal berapa hari lagi? Biasanya fokus orang-orang tersebut. Pada hari pertama puasa, sholat tarawih full. Betul? Berapa lama itu tangannya? Bertahannya paling 12 hari. Setelah itu mulai sopnya maju ke depan satu. Ini kenapa bisa begini? Kenapa? Karena Bapak Ibu semua, kami ayat Al-Quran ketiga ayat manusia, karena ketiga ayat dari Nabi Qabliku, saat laku tak tahu. Telah diwajibkan bagi kamu berpuasa, seperti puasanya orang-orang dahulu, agar kamu bertakwa. Puasa itu targetnya takwa, jadi manusia bertakwa. Bertakwa itu berat. Makanya tutup dan tutup sofa. Mendekati finisnya malah mati. Ada mana terawihnya? Cuma di mall. Di mana lagi mau bikin terawihnya? Di acara-acara buku. Bukan saya melarang buku ya. Bukan saya melarang tidak ada larangan. Tetapi dikemas bagaimana kata-kata ini juga. Terawihnya berapa rakaat? Terawihnya sampai. Ambil sedikit, lanjutkan di rumah. Terawih itu sunnah. Boleh kita lakukan, boleh juga kita tidak lakukan. Kalau kita lakukan juga pahala, kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Tetapi yang Bapak, Ibu, dan adik-adik harus ingat bahwa hanya ada di bulan Ramadan sholat. Selain bulan Ramadan kan tidak tahu. Tidak ada. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jangan berpikir nggak apa-apa ya kalau kemana habis sebulan satu sidang tarawihnya itu adalah masa bidang. Tidak boleh bidang yang misalnya sholat tarawih itu hanya ada di bulan. Saya kalau di Indonesia. Dan kita harus berpikir begini. Berpikirnya jangan sampai kalau kita berharap ya bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Khawatir kita nggak bertemu lagi. Umur siapa yang tahu? Tadi siang saya takziah ada teman kita yang sudah baru meninggal. Masih pagi di BW. Nah saya bukan masalah di BW. BW itu pagi-pagi masih ngurusin orang pejabat itu. Setelah itu dia pergi di TikTok ada jadi ada barang
mau habis ngajarin anaknya di jalan waskita itu langsung dijamret dan dia terpaling jatuh dari motor meninggal seketika. Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa yang menyangka suami dan anak-anaknya syukur? Kenapa tadi pergi sehat-sehat saja? Begitu pulang sudah tidak begitu. Tapi itu siapa yang tahu? Walaupun kita berdoa, kita panjang hati. Mudah-mudahan panjang umur, tapi keadaan kita sehat walafiat. Amin. Tetapi kita sebagai manusia yang tidak mampu memanage umur kita sendiri, kita harus siap-siap. Jadi untuk supaya kita siap-siap kita. Kalau saya punya rumus begini, karena Bapak Ibu bagaimana? Karena punya rumus masing-masing. Kalau saya, segala sesuatu itu kan dibilang innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Jadi kita itu, Bapak Ibu, biar mudah-mudahan kita ngomong menentukan ajal kita mati dalam husnul khotimah, kita niatkan yang luar biasa. Contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana Bapak Ibu ya. Melangkahkan kaki, ibu mau belanja ke tukang sayur. Niatnya apa? Saya mau belanja ke tukang sayur untuk biar bisa masak, biar kebagian orang. Jangan ibu niat belanja waktu nggak ada niat, ibu keluar aja. Menjadi rutinitas yang tidak berkah. Kemudian yang kedua ini kalau saya jangan ini nggak usah dipraktekin. Kalau saya sudah pernah mau nawar sayuran. Kenapa? Karena ketika saya di supermarket saya juga nawar. Ya enggak? Ketika di supermarket ada sekali dapat 10.000 saya nggak tahu sedikit aja. Kenapa kalau sayuran pakai gerobak kita karena bagi saya di setiap suapan kita, suapan suami kita pun, suapan istri kita Pak, suapan keanehan kita itu harus menjadi benar. Kalau ada ini tukang sayur kesel karena kalau terlalu murah oleh kita, itu lebih berharga kepada kalau seperti itu, jangan berpikir ibu punya duit. Itu saya lakukan dari dulu. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya sama, tidak pernah mau nafkah. Padahal ibu saya itu punya anak 7 anak dan ekonominya pas-pasan. Tetapi selalu dia tahu kalau saya tidak pernah mau nafkah. Jadi gini, supaya kita husnul khotimah, niatkan saja segalanya lillahi ta'ala, hanya menjalankan perintah Allah. Contoh aja, sepele. Kita pakaian hanya diwajibkan oleh Allah. Ibu-ibu nanti lebaran kan sibuk bikin kue. Ada yang bisa bikin kue? Banyak kalau saya. Yang enggak bercanda. Ketika ibu-ibu bikin kue, jangan cuma dia punya kue banyak. Niatkan bikin kuenya itu adalah untuk menghormati tamu. Kan menghormati tamu wajib ya? Wajib. Kita niatin itu untuk menghormati. Ya Allah, saya mau bikin kue nastar biar tamu saya kalau datang ke sini
senang makan kue dasar saya yang mengenalkan. Kan diwajibkan saya oleh agamamu untuk menghormati pamanmu. Itu jadinya ibadah. Ibu jalan ke mall, bapak jalan ke mall untuk beli baju lebaran. Itu juga bisa jadi ibadah. Niatnya apa? Ya Allah, saya kan kewajiban memberikan apa kepada anak cucu saya, menyenangkan anak cucu saya tiba-tiba. Saya sekedar menjalankan perintah. Setiap langkah itu nawaitunya karena Allah. Gampang tapi suka lupa. Gampang tapi suka kita nawaikan. Kalau adik-adik yang remaja main suka main game, ada suka main game. Ya, kan ada yang dapat bonus, ada yang dapat apa ya? Kalau bonusnya banyak tak apa namanya? Itu semua bonus apa lah segala macam ya, macam ya. Ada yang berkas, ada apa segala macam. Itu kenapa? Kalau kita mainnya nggak berarti, kalau langsung bonusnya 3 level. Sama dalam hal pun kita sama. Masuk ke dalam masjid itu ya. Jadi karena tadi saya di dalam posisinya tidak dalam tanda suci. Ketika masuk ke dalam masjid, baca doa apa deh? Ketika masuk ke masjid deh, Allahumma ya tadi ababa rahmatika, ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatmu. Ketika baru masuk ke masjid, niatnya kan mau sholat, tetapi kita dobelnya bagaimana? Kita nawaitu iktikapan sengaja masjid di lantai. Jadi nilai dapatnya gede. Satu niat iktikaf, satu niat dapat sholat jamaah. Gitu ya. Tapi kalau benar ya. Jadi ada double bonus. Itu yang harus kita lakukan pelan-pelan, ibu-ibu pelan-pelan, tetapi insya Allah mudah. Kalau sudah terbiasa, saya pernah mendengar Gus Bapak itu mengatakan bahwa ada yang menjadi polio hanya gara-gara makan. Kok makan bisa jadi polio? Karena dia menikmati rezeki yang sampai ke dia di atas piringnya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hargai, dia hormati rezeki Allah itu karena makan tidak dalam keadaan acak-acakan. Dia berpakaian rapi, dia berpakaian kemudian dia entel baru makan. Kenapa? Dia tidak menghormati makanan itu, tetapi menghormati siapa yang telah menghadirkan makanan itu di meja makan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, jadi segala sesuatu itu diniatkan lillahi ta'ala. Sampai tidur niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niat tidur karena karena saya manusia biasa yang sudah capek ketika saya istirahat. Semoga hidup saya memulihkan energi saya sehingga saya bisa bangun. Saya ya, lalu yang lain dan juga